Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dan teman-teman yang kami hormati, kami sangat senang dapat hadir di hadapan layar Zoom sekalian. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai pengaruh atau efek sebuah pesan. Sebelum memulai ke materi, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Komunikasi dari Prodi Manajemen Dakwah, yang dimana kami itu beranggotakan sebanyak 6 orang, yaitu Alif Satria, Dina Reza Adelia, Hernawati, Mohnata Fauzan, Muhammad Aditya Ilhan Fahrozi, dan Rilda Zetira Zalianti. Komunikasi merupakan sebuah bentuk komunikasi di mana komunikator menggunakan media dalam membuat dan menyebarluaskan suatu pesan kepada publik atau masyarakat luas. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi cenderung bersifat terbuka dan diterima masyarakat luas secara serentak. Komunikasi tentunya menimbulkan efek tertentu terhadap targetnya, yaitu masyarakat. Berikut beberapa pengertian tentang efek-efek pesan. Yang pertama adalah efek kognitif. Komunikasi memberikan efek kognitif sebab pesan yang disampaikan melalui komunikasi tersebut memberikan informasi baru bagi penerimanya. Informasi tersebut bisa berupa data atau gambaran mengenai suatu benda, seseorang, media, ataupun tempat yang sebelumnya belum pernah dikunjungi secara langsung oleh komunikan. Melalui pesan yang terkandung di dalamnya, komunikasi memberikan manfaat yang diinginkan oleh masyarakat, membuat masyarakat mempelajari hal baru dan memperoleh pengetahuan baru mengenai sesuatu yang awalnya tidak diketahuinya. Lalu yang kedua ada efek afektif. Efek afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi. Komunikasi menimbulkan efek afektif. Ketika pesan yang disampaikan komunikator menimbulkan perasaan tertentu atau merubah perasaan komunikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efek afektif dalam komunikasi, yaitu suasana emosional, skema kognitif, situasi terpaan, predisposisi individual, serta faktor identifikasi. Lalu yang ketiga adalah efek konatif. Efek konatif berkaitan dengan perilaku atau tindakan. Efek konatif merupakan efek yang timbul dari perpaduan efek kognitif dan afektif. Yang keempat ada efek behavioral. Sama seperti efek konatif, efek behavioral berkaitan dengan perilaku atau tindakan komunikan yang terlibat dalam komunikasi. Efek behavioral yang terjadi pada tiap individu akan berbeda dengan individu lainnya. Yang kelima ada efek terhadap kebudayaan. Efek terhadap kebudayaan akan ditimbulkan oleh komunikasi ketika media menampilkan kebudayaan lain yang berbeda dengan kebudayaan lokal. Dan yang terakhir ada efek sosial. Efek sosial berkaitan dengan perubahan struktur atau status sosial seseorang. Media dapat mempengaruhi pengetahuan, cara berpikir, interaksi, ataupun perilaku seseorang. Dengan bantuan media, orang tersebut dapat merubah status sosialnya yang awalnya hanya pegawai rendah menjadi seorang pemilik usaha. Berikut beberapa video drama yang sudah dijelaskan sesuai dengan efeknya. Check it out. Efek kognitif. Contohnya, ketika melihat YouTube menjadi tahu bagaimana kondisi di Bali, meski belum pernah berkunjung ke sana, setelah melihat tayangan dokumenter mengenai wisata Bali di YouTube. Rilda, asik banget nonton apa sih? Ini aku tuh lagi nonton tentang destinasi wisata Bali. Ramai banget tau. Kan secara aku tuh pengen ke sana gitu ya. Udah ya ampun pengen banget gitu loh ke sana, tapi dengan adanya teknologi ini tuh kayak mudahin kita banget gitu. Nah, jadi kita tahu kalau dari sini tuh sebelum kita ke sana tuh kita tahu bahwasanya oh ternyata di Bali tuh begini loh gitu. Terus juga
budayanya tuh masih yang kental banget gitu. Nah coba kamu lihat deh, ramai banget kan. Oh iya. Sabi kali ya kapan-kapan kita ke sana. Bisa. Aman aja. Udah aja. Efek afektif. Contohnya iklan. Iklan sebenarnya merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Namun demikian, iklan juga bisa dimasukkan ke dalam komunikasi massa apabila konten di dalamnya berupa ajakan atau suatu pesan mengenai informasi layanan masyarakat. Proses mengajak yang ada di dalam komunikasi inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai suatu proses komunikasi afektif. Terjadi rasa keinginan yang mendorong sikap seseorang untuk melakukan perubahan perilaku tertentu. Sebagai contoh, seseorang mungkin akan tertarik untuk melakukan kegiatan belanja lebih banyak pada saat tertarik pada iklan suatu produk. Terjadi proses komunikasi intrapersonal yang akan membuatnya melakukan perubahan sikap. Nah, di sini saya akan membawakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Agen dan Sista. Silakan datang ke toko. Kami menjual berbagai produk cuci muka dan ini salah satu produknya. Di dalam produk ini kandungan bahannya aman untuk kulit remaja. Terbuat dari bahan alami yang aman, dijamin menjaga kulit remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek konatif ketika seseorang menonton berita mengenai korban bencana alam di suatu daerah, maka timbullah rasa iba dan keinginan untuk menolong. Maka kemudian dia mewujudkannya dengan tindakan, yakni turut memberikan sumbangan terhadap korban bencana alam tersebut. Halo, assalamualaikum. Ini saya baru dapat kabar bahwasannya ada banjir di suatu daerah Maluku, banjir besar. Ya, kita kumpulkan rekan-rekan semua untuk mengumpulkan penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi kami dari komunitas penanggulangan bencana, tujuan kami ke sini untuk memberikan beberapa bantuan, yang dimana bantuan ini kami telah mengumpulkan beberapa hari yang lalu. Jadi ini sedikit bantuan untuk korban bencana banjir di sini. Baik, terima kasih untuk Bapak dan rekan-rekannya. Iya, Semoga sama-sama. dilimpahkan rezekinya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu. Efek behavioral. Contohnya, ketika seorang anak yang menonton berita tawuran yang dilakukan oleh anak sekolahan sehingga menimbulkan kerusakan serta korban yang mengalami luka parah, anak tersebut mungkin akan mengambil tindakan untuk tidak melakukan tawuran karena hal tersebut berakibat buruk. Namun bisa jadi ada anak lain yang memandang aksi tawuran tersebut merupakan aksi yang keren dalam membela kelompoknya, sehingga malah termotivasi untuk tawuran. Bro, lagi ngapain bro? Ini biasa, lagi baca berita tentang tawuran. Oh, tawuran yang antar pelajar itu ya, di Bantul. Iya, yang menewaskan 11 orang itu. Ya, itu sudah, padahal banyak sekali dampak negatif dari tawuran antar pelajar tersebut. Oh, gitu ya bro ya. Oh, contohnya bisa ditangkap polisi. Kedua, banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari tawuran itu dan mencorengkan nama sekolah. Kemudian orang tua jadi malu dan bisa menyebabkan kematian. Oh gitu ya bro ya. Makasih banyak bro ya infonya. Oke bro, sama-sama. Ingat jangan pernah ikut tawuran ya bro ya. Efek terhadap kebudayaan. Contohnya, ketika seseorang masih menggunakan surat pada zaman sebelum modern,
dan dari zaman ke zaman kebudayaan lebih meningkat dan sekarang menggunakan alat canggih seperti handphone. Dina, apa kabar ya? Aku mau tulis surat dulu deh. Hai Dina, apa kabar? Oh iya ya, kan ada surat dari Dina. Baca dulu lah. Telepon Dina dulu deh. Halo, assalamualaikum. Dina, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik aja, Di. Efek sosial, contohnya, ketika seseorang menggunakan media untuk mencari pekerjaan untuk merubah statusnya yang hanya pegawai rendahan menjadi seorang pemilik usaha. Aduh, gimana ya caranya aku bisa berkembang dan membangun usaha sendiri? Gimana ya? Coba aku buka berita-berita dulu deh mengenai pekerjaan. Oh iya, gimana kalau aku buka usaha catering aja, kecil-kecilan? Nanti juga bisa minta tolong sama teman-teman buat sharing info-info tentang catering ini. Toh aku juga bisa masak berbagai macam makanan. Coba aja dulu ya, siapa tahu bisa dengan usaha ini aku bisa berkembang dan cita-citaku tercapai menjadi pemilik usaha yang besar. Alhamdulillah, akhirnya usaha kerja kerasku selama ini kini sudah tercapai dan sukses, dan aku juga sudah membangun restoran yang besar sekaligus memperkerjakan orang-orang untuk membantu usahaku lebih meningkat dan sukses ke depannya.